Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Oke, setiap organisasi, khususnya perusahaan, memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Oke, lanjut. Adapun dari beberapa definisi HRIS, bukan Haris ya. Oke, lanjut. Human Resource Information System atau HRIS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengembalian keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Adapun karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah: pertama, timeline atau tepat waktu; kedua, akurasi atau akurat; yang ketiga, konsis atau ringkas; empat, relevan; lima, komplit atau lengkap. Manajemen dalam suatu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di atas dalam rangka mengambil suatu keputusan decision making. Fungsi dari HRS sendiri memiliki 4. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan atau recruitment and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek pegawai dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan penelitian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Ketiga, manajemen data. SDM penyimpan database yang berhubung dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang terakhir, 4, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM pengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Adapun model HRS dapat dilihat dari input, proses, dan output. Input HRS terdapat dari atas 3 subsistem, yaitu subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi. Sistem menyediakan data akuntansi bagi HRS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Contoh, peneliti suksesi atau succession study, analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation, penelitian keluhan atau grievance studies. Yang terakhir, yang ketiga, itu subsistem intelijen sumber daya manusia, berfungsi untuk mengumpulkan data berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Adapun subsistem intelijen sumber daya manusia meliputi: pertama, intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenaga kerjaan. Yang kedua, intelijen pemasok. Pemasok mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang memberikan tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data, fungsi, dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Yang ketiga, intelijen serikat pekerja. Serikat pekerja memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Yang selanjutnya, intelijen masyarakat global. Masyarakat global menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional, dan untuk mengintegrasikan pegawai yang ada di dalam komunitas lokalnya. Dan yang terakhir, intelijen masyarakat keuangan. Masyarakat keuangan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Selanjutnya,
intelijen pesaing dalam industri tertentu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus seperti industri komputer. Sering terjadinya perpindahan pegawai dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan memandang persaingan mereka sebagai sumber pegawai baru yang baik dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personil pesaing dan memungkinkan informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. Oke, selanjutnya output HRIS terdiri atas 6 subsistem, yaitu pertama, subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk penggadaian tenaga kerja secara internal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga, subsistem manajemen anggaran kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian dan evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat, subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, kebutuhan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang berhubungan dengan kinerja karyawannya, sedang benefit lebih ke manfaatan tambah yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang terakhir, subsistem pelapor lingkungan. Informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan, salam kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Adapun Human Resource Development atau HRD bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Pengelolaan dari SDM yang ideal dalam organisasi memiliki 8 aspek. Yang pertama, seleksi dan rekrutmen. Bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pegawai melalui penerimaan pegawai hingga penempatan pegawai baru tersebut di posisi yang tepat. Kami percaya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat, maka biasanya fungsi ini sudah memiliki sukses profil sebagai acuan yang membantu menyeleksi kandidat yang sesuai. Dengan untuk metode seleksi biasanya sangat bervariasi, mulai dari psikotest, interval, skill test, referensi maupun assessment center. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan atau training and development, yaitu fungsi yang menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, compensation and benefit berfungsi untuk menyusun strategi hingga implementasi atau seluruh kompensasi diterima kepada pegawai yang mengacu pada kondisi pasar. Manajemen kinerja atau performance management merupakan upaya monitoring kesenjangan antara standar kinerja yang diharapkan dengan aktual kinerja yang ditunjukkan. Pilar performance management bertanggung jawab untuk merancang sistem hingga implementasi penilaian kinerja para pegawai hingga laras dengan objektif yang harus dicapai oleh organisasi. Yang kelima, perencanaan karir planning bertanggung jawab atas pengelolaan perencanaan dan jenjang karir bagi seluruh anggota organisasi. Fungsi ini menjawab setiap pegawai memiliki jalur karir menurut tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang ia miliki. Mengacu kepada kondisi jangka panjang karir, setiap pegawai akan ditentukan oleh kelompok kerja di mana masing-masing pegawai bekerja atau vertical path, namun dengan mempertimbangkan besarnya organisasi masing-masing. Penyebaran karir dari setiap kelompok tidak dapat dihindari dari cross functioning career path atau bahkan berpindah dari satu kelompok lainnya atau horizontal career path. Yang keenam, hubungan karyawan employee relation berfungsi sebagai internal PR bagi setiap kebutuhan pegawai terhadap informasi, kebijakan, dan peraturan mengenai berbagai
peraturan perusahaan. Fungsi ini juga penting untuk menggali input-input pegawai mengenai berbagai aspek organisasi. Yang ketujuh, separation management, yaitu fungsi yang mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam masa banyak disebabkan karena normal separation atau pensiun, habisnya masa kontrak, atau meninggal. Forced separation, indisciplined, dan lain-lain, atau early retirement, pensiun sebelum pada masanya. Yang terakhir, personal administration and HRS, biasa dikenal dengan personalia atau kepegawaian, adalah fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi HR database, fungsi HR yang lain. Secara umum, fungsi ini bertanggung jawab terhadap employee database, payroll, dan pembayaran benefit lainnya, pinjaman karyawan, absensi, pencatatan cuti tahunan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.